sekarang saya pengen mulai ngebahas nih masing-masing lagi nih. Kan ada 5 tadi ya. Kalau menurut Koko, kalau kita di rating ya, yang paling sangat banget dibutuhkan dan prospek banget gitu, dari mana dulu nih? Nah, ini menarik nih ya. Karena gini, banyak banget orang yang tanya ke Koko, dia bilang gini, Ko Alvin, spesialisasi mana nih yang kira-kira bikin saya pasti sukses nih Ko Alvin? Gila, ada kata-kata pasti nih Kang Man. Wah, kok jadi membebankan gitu ya. Gue jadi bingung jawabnya nih gitu ya. Gitu. Kayak peramal ya? Bener, kayak peramal gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya. Karena orang menganggap ya bidang ini nih, di antara 5 ini ada bidang sakti gitu ya. Mereka anggapnya gitu. Kalau gue terjun ke situ gue pasti sukses. Padahal kan nggak juga ya. Semua bergantung etos kerja, attitude dan kawan-kawan. Ya. Tapi Koko akan ulas mungkin 5 spesialisasi ini ya. Kalau versinya Koko yang akan jadi meledak-ledak di waktu sekian tahun ke depan yang mana gitu ya. Yang pasti bukan IT support ya. Makanya Koko selalu bilang gini, anak IT jangan jadi IT support. Koko selalu ngomong kayak gitu. Ya, himbauan Koko adalah jangan pernah mau jadi IT support ya, harus punya spesialisasi. Nah, spesialisasi mana yang ibaratnya akan meletup-letup. Nah, hal yang bikin meletup-letup itu kan biasa demand and supply gitu ya. Iya. Nah, ini yang menarik gitu ya. Koko bahas dari spesialisasi yang versi Koko bakalan meletup banget. Itu pasti yang pertama adalah cyber security. Cyber security. Kenapa cyber security? Karena cyber security itu yang bisanya masih dikit banget. Oh, dikit ya? Yang bisa tuh jarang. Dibanding semua spesialisasi yang lain, ya cyber security itu spesialisasi yang bisa dibilang yang bisanya paling sedikit. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, ini Koko akan ceritain lebih dalam. Oke. Karena umumnya kuliah IT, ya pada saat kuliah IT kan Koko cerita tuh dikasih fundamental-fundamentalnya. Selama kurang lebih sekitar 7 semester. Oke. Ya kan? Suka nggak suka ternyata kuliah IT itu ngarahinnya agak ke coding minded. Oke. Jadi kampus IT di seluruh Indonesia gitu ya, orang kalau kuliah IT yang diajarin tuh ngarahnya agak mengarah ke application developer gitu. Makanya image-nya IT itu coding. Ya. Padahal IT itu nggak cuma coding. Diajarin nggak cyber security? Tidak diajarin sama sekali. Jadi pada saat Ko Alvin kuliah IT di salah satu kampus swasta yang ternama di Indonesia, dikasih nggak ilmu cyber? Jujur Kang Man, kagak. Nggak ngerti tuh. Oh, ini tuh pentest tuh kayak apa segala macam. Nggak ngerti. Oh, orang cyber tuh pakai OS-nya Linux. Gila, Linux gimana ya? Nggak ngerti kayak gitu. Ya. Nah, jadi kenapa ini orang yang bisanya paling jarang? Karena memang dari struktur pendidikan kita dari SD, SMP, SMA, kuliah, yang kuliah IT pun ya tidak dikasih pemahaman cyber. Ya, benar. Bahkan orang ya banyak yang nggak tahu lah cyber tuh kayak apa. Image-nya orang cyber tuh maling, itu tuh hacker gitu ya. Kayak gitu sih. Karena kayak gitu, ini yang bisanya masih sedikit banget, masih jarang gitu. Tapi kebutuhannya makin tinggi karena case-nya makin banyak. Oke. Iya kan? Ini yang bikin ini jadi bidang yang menurut Koko seksi banget. Paling seksi menurut Koko. Iya sih, karena saya melihat, tahu nggak apa yang Bjorka dan sebagainya. Kan mereka itu sebenarnya bukan ngambil data-data kan, sebenarnya ngambil data dan dijual dan diperjualbelikan. Dan sebenarnya itu kan ngejual belikan data yang ilegal kan. Ilegal. Nah, tapi itu mereka bisa ngambil dengan cara apa? Membobol kan? Membobol. Data, iya apa? Ada jalur yang lemah. Betul. Nah, diambil, jual. Bener. Nah, maksudnya secara negatifnya, kalau pakai penggunaan IT untuk negatif itu sebenarnya ada seperti itu. Tapi ini tidak disarankan dan tidak boleh karena nanti akan kena hukum kan. Betul. Tapi kalau yang positifnya yaitu menjadi cyber security tadi ya, yang melindunginya, testing. Bener. Jadi sebenarnya yang dengan adanya orang cyber security ini tugasnya itu kan dia kan mendeteksi kelemahan sedini mungkin. Ya. Supaya jangan sampai ada hacker jahat yang tahu kelemahan ini dan dia pakai untuk eksploitasi. Ya. Intinya kan gitu. Betul. Iya kan? Nah, orang yang bisa ini tuh masih sedikit. Oke. Gitu. Dan sekarang karena kasus hacking tuh makin banyak, terutama di website pemerintahan gitu ya, dan kawan-kawan gitu ya, gitu. Jadi semua perusahaan tuh aware, oh ternyata cyber security itu penting sekali, gitu. Mereka mulai cari tuh orang-orang cyber security. Dan ada perusahaan konsultan yang memang khusus bergerak di bidang cyber security, gitu. Mereka butuh cyber security spesialis atau security pentester yang banyak sekali pasti.
sedangkan yang bisa masih sedikit. Yang bisa aja masih sedikit, apalagi yang punya sertifikasi internasional. Karena di bidang cyber security itu ada sertifikasi internasional, ada lisensinya. Oke. Contoh di bidang red team ada sertifikasinya. Sebentar, red team sama tadi apa? Blue team. Blue team itu tuh kayak gimana tuh? Nah, perbedaannya? ini mungkin Koko ceritain sedikit. Jadi kalau di bidang cyber itu, Kang Man, ada red team, ada blue team. Oke. Tadi kan Koko cerita, cyber security itu kerjanya adalah dia melakukan penetration testing, dia cari Betul. kelemahan, kemudian dibikinin report untuk pengembangan lebih lanjut. Betul. Ya, itu tugasnya si red team. Iya. Ketika dia udah bikin report, yang ngebenerin siapa? Yang ngebenerin adalah si programmer dan network engineer-nya atau cloud engineer-nya. Iya kan? Iya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu tugasnya si red team. Kalau blue team itu tugasnya itu defensif. Nah, orang banyak salah kaprah juga nih. Orang pikir red team itu pentest, blue team tuh yang benerin. Bukan ya. Balik. Bukan nih. Jadi gini, kalau seandainya orang red team nemuin kelemahan di networknya lah, di aplikasinya lah, atau di servernya lah, itu yang harus benerin bukan orang blue team. Bayangin, orang blue team harus ngerti semua dong. Kalau orang blue team yang benerin, dia harus ngerti aplikasi, harus ngerti network, harus ngerti server. Pecah kepalanya. Bener. Gitu ya. Gitu. Nah, bukan. Ya, jadi kalau red team udah nemuin kelemahan, yang benerin adalah si programmernya, network engineer-nya, atau server engineer-nya. Oke. Terus si blue team ngapain kok, Alvin? Blue team itu tugasnya membuat setup tools untuk monitoring. Makanya ada satu profesi di blue team namanya SOC analyst. Gitu, Security Operation Center Analyst. Jadi dia yang ketika sistem digital udah dibuat, dia bikin tools monitoringnya ya supaya dia bisa detect traffic yang masuk ke sistem yang udah dibuat. Ada yang janggal nggak? Dia bisa detect sedini mungkin, gitu ya. Kalau ada orang yang berusaha nyusup atau berusaha nyerang, itu tugas dari blue team yang pertama. Yang kedua, tugasnya adalah incident handling. Incident handling itu apa? Orang yang ketika misal terjadi, jebol nih, wah gila, trafficnya aneh, bener-bener masuk jebol nih, ya kan? Dia harus bisa detect orang ini sudah ngapain aja, dan juga dia harus bisa tutupin celahnya secepat mungkin. Contoh misalnya, gila, jebol nih, gitu ya. Dia harus buru-buru tuh lapor. Hacker udah masuk sampai sini loh. Celah ini ditutup dulu, ya. Terus biasanya hacker kalau udah masuk, dia bikin namanya backdoor atau pintu belakang. Nah, backdoornya dia harus cari. Backdoornya ini udah ditanemin di titik mana aja, gitu. Itu harus disapu dulu supaya dia nggak bisa balik lagi. Benar. Nangkep ya? Itu incident handling. Terus yang ketiga adalah digital forensik. Oh iya. Ya, digital forensik itu orang yang kolaborasi sama pihak Polri, Komdigi, dan kawan-kawan yang melakukan pelacakan. Itu tugasnya blue team. Oke. Gitu ya. Nah, ini semua spesialisasi ini di cyber ini nggak pernah diungkap. Sepakat. Benar. Nangkap ya. Benar. Dan juga sekarang gini, orang yang ngerjain cyber security ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Ibaratnya gini, contoh, misalnya perusahaan butuh di pentest. Ngeri nggak sih kita suruh orang pentest cari celah? Kalau orangnya nggak bener, kira-kira bisa dimanfaatin nggak? Bisa banget. Jebol, diambil aja. Gue jual, lu tebus gue ya. 5M gitu. Gitu kan ngeri ya. Iya. Gitu. Nah, that's why kenapa di bidang cyber security itu ada lisensinya atau ada sertifikasi internasionalnya. Oke. Ini yang menandakan kalau diri dia ya proven secara kemampuan, dan juga dia secara nggak langsung dia mendeklar diri dia, gua ini bukan orang jahat kok. Gua orang yang berprofesi sebagai hacker yang punya etika. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Karena kalau seandainya once orang yang punya sertifikasi ini melakukan tindak kejahatan, sertifikasinya itu langsung dicabut gitu. Ketika sertifikasinya dicabut, dia tidak bisa lagi berkarir sebagai hacker profesional, pentester profesional ibaratnya. Karena di perusahaan manapun mau cari pentester, minimal harus ada sertifikasi tersebut. Kebayang ya? Sudah. Nah, jadi alurnya kurang lebih begitu. Nah, di Indonesia belum ada yang ibaratnya belum ke-expose lah cerita tentang ini. Makanya orang yang ngerti di bidang cyber security masih sedikit, apalagi yang punya sertifikasi internasional. Sedikit banget. Iya, sedikit banget. Kayak gitu.